Halo, hari ini kami akan membahas tentang fase perkembangan pada fase orok, bayi, dan prasekolah. Sebelum masuk ke materi pembahasan, kita perkenalan dulu yuk. Saya Yelvaria Usna dan rekan saya Indriana Sari. Nah, kita simak bareng-bareng yuk. Perkembangan anak sejak lahir hingga usia prasekolah merupakan masa-masa yang sangat penting dan menentukan dalam pembentukan dasar kepribadian, kecerdasan, serta kemampuan sosial dan emosional mereka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai karakteristik perkembangan anak pada 3 fase awal kehidupan, yaitu fase orok, fase bayi, dan fase prasekolah. Pemahaman terhadap setiap fase ini diharapkan dapat membantu kita, khususnya sebagai calon pendidik atau konselor, dalam memberikan dukungan serta stimulasi yang tepat sesuai kebutuhan perkembangan anak. Mari kita telaah bersama bagaimana aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, moral, hingga kesadaran beragama berkembang dalam setiap tahap usia tersebut. Fase perkembangan anak dibagi menjadi 3. Yang pertama, fase orok. Yang kedua, fase bayi. Dan yang ketiga, fase prasekolah. Fase orok. Masa orok merupakan masa perkembangan yang terpendek dalam kehidupan manusia. Dimulai sejak lahir sampai usia 2 minggu. Masa orok biasanya dibagi dalam 2 masa, yakni masa pretunet yang berlangsung selama 15-30 menit pertama sejak lahir tali pusatnya digunting, dan masa neonat, yaitu sejak pengguntingan tali pusat sampai usia 2 minggu. Nah, karakteristik perkembangan fase orok dibagi menjadi 4, yaitu ada perkembangan fisik, yang kedua ada vokalisasi, yang ketiga ada kegiatan orok, dan yang keempat ada perkembangan kepribadian. Perkembangan fisik. Berat lahir rata-rata 3,5 kilo dan panjangnya 50 cm. Pernapasannya dimulai saat tangisan lahir dengan denyut jantung 130 sampai 150 per menit yang menurun setelah beberapa hari. Vokalisasi. Perkembangan vokal atau suara anak dimulai dengan menangis yang biasanya dimulai pada waktu lahir. Yang ketiga ada kegiatan orok. Kegiatan menyeluruh seperti respon seluruh tubuh terhadap rangsangan. Lalu ada kegiatan khusus, yaitu refleks seperti menghisap, menguap, dan menggerakkan tangan atau kaki. Yang keempat ada perkembangan kepribadian. Dasar-dasar kepribadian seperti halnya sifat-sifat fisik dan psikis lainnya berasal dari sifat-sifat kebakaan yang menjadi matang. Masa ini ditandai oleh ketergantungan yang penuh kepada orang lain atau ibu dengan kasih sayangnya. Fase bayi. Masa bayi dimulai sejak berakhirnya masa orok sampai akhir tahun kedua dari kehidupan. Masa bayi ini memiliki ciri-ciri perkembangan fisik, intelijensi, emosi, bahasa, bermain, pengertian, kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Uraian lebih lanjutnya sebagai berikut. Ciri-ciri masa bayi. Perkembangan fisik. Aspek perkembangan ini sangat penting untuk perkembangan lainnya. Gangguan dalam perkembangan motorik dapat menyebabkan perasaan yang rendah diri. Terjadi akibat fungsi organ fisik atau gangguan psikologis. Perkembangan emosi. Anak mulai dapat mengekspresikan perasaannya dengan bahasa. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Anak dapat merasakan emosi cinta atau benci terhadap sesuatu. Perkembangan intelijensi. Tanda perkembangan intelijensi terlihat dari awal usia. Anak yang cerdas menunjukkan gerakan yang lancar dan baik dalam berkomunikasi.
Anak yang kurang cerdas memiliki gerakan kaku dan perkembangan bahasanya yang lambat. Perkembangan bahasa. 3 bentuk prabahasa yaitu menangis, mengoceh, dan isyarat. Isyarat membantu dalam pengembangan bahasa anak. Proses pembelajaran bahasa memerlukan percontohan dari orang dewasa. Perkembangan bermain. Bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan untuk anak. Pada masa bayi, permainan bersifat bebas dan tidak terikat aturan, memfasilitasi eksplorasi dan pembelajaran motorik. Perkembangan pengertian. Anak mulai belajar pengertian melalui interaksi dengan lingkungan, memperoleh pemahaman dasar tentang objek melalui pengalaman sensoriknya. Perkembangan moral. Anak belum memiliki pengertian tentang baik atau buruk. Tingkah lakunya didominasi oleh dorongan naluri belaka. Perkembangan kepribadian. Sikap egosentris mendominasi pada masa bayi. Anak melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri, membangun kepribadian yang lebih kompleks seiring pertumbuhannya. Perkembangan kesadaran beragama. Anak memiliki perasaan ketuhanan yang mempengaruhi perkembangan pribadi, merupakan dasar untuk memahami spiritualitas di masa depan. Fase prasekolah. Anak usia prasekolah merupakan fase perkembangan individu sekitar 2-6 tahun. Ketika anak mulai memiliki kesadaran tentang dirinya sebagai pria atau wanita, dapat mengatur diri dalam buang air atau toilet training dan mengenal beberapa hal yang dianggap berbahaya atau mencelakakan dirinya. Ciri-ciri masa prasekolah. Perkembangan fisik, meningkatnya pertumbuhan tinggi dan berat anak. Anak dapat mengeksplorasi lingkungan secara mandiri tanpa bantuan orang dewasa. Perkembangan emosional. Anak mulai menyadari bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Perkembangan intelektual. Menurut Piesse, berada dalam periode preoperasional. Anak menggunakan simbol untuk mempresentasikan objek dan kegiatan secara mental. Perkembangan bahasa. Anak usia prasekolah mengalami 2 tahap penting dalam perkembangan bahasa. Usia 2-2,5 tahun mampu memahami perbandingan antar objek. Usia 2,5-6 tahun, pertanyaan yang semakin kompleks muncul. Perkembangan bermain. Usia anak prasekolah dapat dikatakan sebagai masa bermain karena setiap waktunya diisi dengan kegiatan bermain. Yang dimaksud dengan kegiatan bermain di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan kebebasan batin untuk memperoleh kesenangan. Perkembangan kepribadian. Pada fase ini, anak sadar akan akunya. Dia menyadari bahwa dirinya terpisah dari lingkungan atau orang lain. Dia suka menyebut nama dirinya apabila berbicara dengan orang lain. Perkembangan moral. Pada masa ini, anak sudah memiliki dasar tentang sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya, seperti orang tua, saudara, dan teman sebaya. Perkembangan kesadaran beragama. Sekiah Darajat mengemukakan bahwa umur taman kanak-kanak adalah umur yang paling subur untuk menanamkan rasa agama kepada anak. Umur penumbuhan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan ajaran agama melalui permainan dan perlakuan dari orang tua dan guru. Nah, masa perkembangan anak dari orok hingga prasekolah sangat penting karena menentukan arah tumbuh kembang selanjutnya. Pada masa ini, anak mengalami kemajuan pesat secara fisik, kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Fase orok ditandai dengan refleks dasar dan awal rasa percaya. Fase bayi sebagai masa eksplorasi dan pembentukan dasar motorik serta emosional. Sedangkan fase prasekolah adalah tahap mengenal diri, bersosialisasi, dan memahami nilai moral serta agama.
Memahami karakteristik tiap fase akan membantu orang tua, pendidik, dan konselor dalam mendampingi anak tumbuh optimal sesuai potensinya.